Halo Sobat EY, jangan bosan ya dengan tenses. Kita masih membahas lagi tenses tentang masa depan. Di bagian ke-12, kita akan kupas tuntas tentang Future Perfect Continuous Tense. Learning is fun! Mungkin tenses yang satu ini menjadi salah satu dari 16 tenses dalam bahasa Inggris yang cukup sulit untuk dipahami. Tapi nggak boleh menyerah ya Sobat EY. Jadi Future Perfect Continuous Tense ini disebut juga dengan Future Perfect Progressive. Dalam hal ini, seseorang akan mengekspresikan suatu tindakan yang sedang terjadi di masa depan, tetapi masih terus berlanjut sampai masa nanti. Kita coba beberapa contoh peristiwa untuk lebih memahami ya. Kita lihat contoh yang pertama. The children will have been playing together for an hour by the time their parents arrive. Anak-anak itu akan masih bermain bersama selama sudah 1 jam pada saat orang tua mereka tiba. Contoh satu lagi. We will have been living in this house for a year when May arrives. Kita akan telah tinggal di rumah ini selama 1 tahun saat bulan Mei tiba nanti. Berarti kita sudah tinggal dari Mei tahun lalu, ya kan? Satu lagi ya, biar tambah jelas. Contohnya, now is 17th. By 18th, I will have been working all these tasks for 6 hours. Sekarang sudah jam 17 atau jam 5 sore. Di jam 6 nanti atau jam 18 nanti, saya akan telah bekerja selama 6 jam dan masih mengerjakan semua tugas ini. Jadi peristiwa working all these tasks itu sedang berlangsung mulai dari tadi, tapi ada batas waktunya di masa depan, yaitu di jam 18.00 atau jam 6 sore. Di jam ini, saya masih bekerja dan total waktu yang saya gunakan untuk bekerja sampai jam 18.00 nanti adalah 6 jam dari saya mulai tadi. Gimana? Udah kebayang belum gimana cara penggunaan jenis tenses ini, Sobat EY? Kalau belum, tenang aja. Yuk kita pelajari bareng-bareng. Dari beberapa contoh di atas, apakah Sobat EY sudah bisa menyimpulkan apa itu Future Perfect Continuous Tense? Ada future, yang berarti masa depan. Ada continuous, atau berarti progressive, atau sedang berlangsung. Jadi, Future Perfect Continuous Tense yaitu tenses yang digunakan ketika membicarakan suatu hal yang sedang dalam proses terjadi atau ongoing atau in progress dengan batas waktu tertentu di masa depan. Jadi, di dalam Future Perfect Continuous Tense, kegiatannya atau tindakannya atau aksinya tersebut itu dimulai di suatu saat di masa lalu, bisa di masa sekarang atau di masa depan, dan diperkirakan akan berlanjut atau masih berlanjut di masa depan nanti. Sekarang mari kita lihat pola dan rumus Future Perfect Continuous Tense. Future Perfect Continuous Tense dibentuk dengan auxiliary verb atau kata kerja bantu will, have, dan been, dan juga present participle atau verb ing. Jadi secara umum, tenses ini hanya untuk aksi berupa dynamic atau action verb, yaitu kata kerja yang memerlukan aksi atau tindakan fisik. Jadi bukan static verb, karena umumnya hanya dynamic verb atau action verb yang memiliki bentuk continuous. Jadi
Dynamic verb itu adalah verb atau kata kerja yang ada tindakan atau aksinya. Ya, Sobat Iwi masih ingat kan pembahasan kita sebelumnya tentang kata kerja? Jadi kita akan melihat pola untuk tenses ini dalam bentuk positif, negatif, dan juga interrogatif. Untuk kalimat positif, polanya ada subjek plus will plus have plus been plus verb ing plus complement. Jadi complement itu bisa berupa noun atau kata benda, bisa adjective atau kata sifat, atau adverb atau kata keterangan. Kita lihat contoh kalimatnya. By 2024, I will have been traveling to China for the 7th time. Per tahun 2024, aku sudah akan bepergian ke Cina ke-7 kalinya. Sekarang kalau untuk kalimat negatif, kita lihat polanya Sobat EY. Ada subjek plus will plus not plus have plus been plus verb ing plus complement. Jadi dalam kalimat bahasa Inggris jangan lupa will not dapat disederhanakan menjadi won't. Kita lihat contoh kalimatnya. Diana will not have been living in here for 5 years by next month. Diana belum mencapai 5 tahun tinggal di sini pada bulan depan. Diana belum mencapai 5 tahun tinggal di sini pada bulan depan. Sekarang untuk kalimat interrogatif atau tanya. Polanya ada will plus subjek plus have plus been plus verb ing plus complement. Jangan lupa plus tanda tanya. Contohnya, will you have been typing the document by the time our boss arrives? Akan sudahkah kamu mengetik dokumennya ketika bos kita datang? Nah, ini keterangan waktunya adalah by the time our boss arrive. Di saat bos kita tiba, ketika bos kita tiba, bersamaan dengan waktu bos kita tiba. Seperti itu. Oh iya, ada beberapa catatan penting terkait tenses ini yang perlu Sobat EY ingat. Kita simak yuk. Ada beberapa poin. Yang pertama, present participle biasa dikenal juga dengan verb ing. Poin yang kedua, bisa menggunakan auxiliary verb shall untuk menggantikan will. Tetapi shall biasanya lebih sering digunakan untuk subjek I dan we. Poin ketiga, auxiliary verb will dapat digunakan untuk semua jenis subjek. Jadi baik tunggal atau jamak semua bisa dipakai ya Sobat EY. Terus poin yang terakhir, dalam tenses ini complement biasanya menggunakan objek atau ekspresi waktu atau biasa kita sebut sebagai time expression. Nah, kan complement itu bisa berupa noun, adjective, dan adverb. Nah, berarti time expression-nya ini adalah adverb. Sebenarnya untuk ekspresi waktu nggak jauh beda dengan beberapa tenses yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, karena dalam tenses ini ada titik waktu tertentu, maka berikut ini contoh time expression yang bisa kita gunakan. Kita bisa pakai when atau ketika, since atau sejak, before atau sebelum, for plus duration. Misalnya selama, for itu selama, durationnya misalnya a month, for a year, for a week, selama 1 bulan, selama 1 tahun, selama 1 minggu. Jadi dapat digunakan untuk menyatakan durasi aksi yang panjang. Atau bisa juga pakai by the end of, di akhir next month, di akhir bulan depan.
by the end of next week, by the end of next year. Bisa juga kita pakai when plus clause atau anak kalimat. Contoh, when you arrive. You arrive itu adalah clause, kalimat. When you arrive, ketika kamu tiba. Bisa juga kita pakai before plus clause atau noun. Itu bisa berupa klausa atau kata benda. Contoh, midnight he comes, untuk membicarakan aksi di masa depan yang terjadi ketika aksi future perfect continuous tense telah terjadi beberapa lama. Sekarang kita ke timeline. Cewek bertopi yang manis ini, saya Sobat EY. Jadi kita ada garis waktu, yaitu masa lalu atau past, masa sekarang atau present, dan masa depan atau future. Posisi saya berbicara adalah saat ini atau present. Saya mengatakan, she will have been living in London for 5 years by the end of this year. Jadi, ada dua kejadian, yaitu kejadian A di masa lalu, di mana dia start living atau mulai tinggal, entah kapan itu, tidak disebutkan. Dan kejadian B, yaitu di masa yang akan datang, she is still living, dia masih tinggal di London, yaitu the end of this year, di akhir tahun ini. Ini ada batas waktunya ya. Nah, saya kan ngomongnya sekarang. Durasi dari dia mulai tinggal sampai batas waktu di masa depan, dalam hal ini end of this years, adalah 5 tahun. Jadi, disinilah fungsi future perfect continuous tense will have been living. Dan ada yang namanya durasi, yaitu 5 tahun. Akan, telah, atau akan masih tinggal di sini selama 5 tahun, seperti itu. Bagi Sobat EY yang masih bingung perbedaan antara future perfect continuous tense dan future perfect tense, kita simak yuks. Memang hampir mirip ya Sobat EY, tetapi untuk future perfect tense itu digunakan untuk memprediksi atau menyatakan suatu kejadian yang akan selesai di masa depan. Jadi tindakannya ini sudah selesai. Tapi kalau future perfect continuous tense, dia menceritakan tindakan atau keadaan yang lebih panjang dan masih akan berlangsung hingga beberapa peristiwa atau di waktu tertentu di masa depan. Jadi tindakannya ini masih berlangsung dalam kurun waktu tertentu di masa depan. Intinya nih, kalau future perfect, tindakannya itu sudah selesai. Sementara itu kalau future perfect continuous tense, tindakannya itu masih berlangsung dalam kurun waktu tertentu. Tapi waktunya di masa depan, ya ingat di masa depan. Berikut beberapa contoh kalimat yang bisa Sobat EY pelajari supaya lebih mengerti atau lebih dalam lagi ya. Contoh kalimat positif. I will have been drinking 3 cups of tea by the time John gets here. Saya akan telah dan masih menghabiskan 3 cangkir teh bersamaan dengan John kesini. Diana will have been waiting for the bus for 2 hours by 9 o'clock. Diana akan telah menunggu bis selama 2 jam di jam 9 nanti. Ingat, ada durasinya 2 jam. Waktu future-nya atau waktu masa depannya adalah jam 9 nanti, karena sekarang bukan jam 9, karena nanti jam 9. Contoh ketiga, Duta will have been singing a whole album by the time Eros arrives. Duta akan telah dan masih menyanyikan 1 album bersamaan dengan Eros tiba. Sekarang kita kasih contoh kalimat negatif. We will not have been working on this project until Sarah joins us.
kita belum akan mengerjakan proyek ini sampai Sarah bergabung dengan kita. Jadi sampai nanti Sarah kita masih tidak akan mengerjakan. Kedua, Hugo will not have been playing football for 1 hour by the time his father gets home. Instead, he will have been playing for 3 hours. Hugo belum akan bermain bola selama 1 jam bersamaan dengan waktu ayahnya pulang. Tapi dia sudah bermain 3 jam. Contoh ketiga, Saski will not have been studying Korean for a month before she moves to Korea. Saski belum sempat atau belum mencapai belajar bahasa Korea selama sebulan sebelum dia pindah ke Korea. Nah, sekarang kita kasih contoh kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Yang pertama, will Bella have been working there for 3 months by the end of September? Akan masih bekerja selama 3 bulankah Bella di akhir September ini? Contoh kedua, will you have been waiting for too long if I get there at 5 o'clock? Akan masih menunggu lama kali kamu jika aku tiba di sana jam 5? Akan masih menunggu lamakah kamu jika aku tiba di sana jam 5? Contoh ketiga, will she have been watching all Korean drama by the time her parents get back from work? Akan masih menonton drakorkah dia saat orang tuanya pulang kerja? Akan masih menonton drakorkah dia saat orang tuanya pulang kerja? Jadi ada 2 situasi atau 2 aksi di sini adalah menonton drakor dan orang tuanya pulang kerja. Coba dipahami lagi Sobat EY. Nah Sobat EY, untuk lebih memahami tenses-tenses ini, ada baiknya Sobat EY belajar membuat kalimat sebanyak-banyaknya. Karena itu salah satu cara untuk memahami tenses-tenses dalam bahasa Inggris. Kan ini akan sangat berguna untuk bahasa pada saat kita menggunakan bahasa tulis atau bahasa formal. Nah, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Thank you for watching and see you.